Karena mengancam nyawa anaknya, dia telah membunuh seekor ular yang sangat aneh. Rupanya, istri dari siluman ular itu mendendam padanya. Di suatu malam yang dingin, sang istri siluman ular mendatanginya. Dia pun melampiaskan dendam dengan cara yang keji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan cerita horor tengah malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dengan judul Dendam Siluman Ular. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Malam itu, sejumlah warga desa sedang membawa obor ke tengah sawah. Jejak-jejak bekas kaki Zainuddin yang berlari menerobos sawah di bawah guyuran hujan lebat tampak jelas berasal dari dalam gubuknya. Beberapa lelaki menerobos ke dalam. Gulungan kain yang mereka bawa dibuka, lalu mengeluarkan suluh dari bambu yang segera dinyalakan. Terang benderang seketika di tengah sawah, tak terdengar suara apapun, kecuali deru hujan. Semua lelaki yang mengerubungi dangau itu diam terpaku di tempatnya masing-masing. Wajah mereka memancarkan kengerian. Di lantai papan, di dalam dangau milik Zainuddin, mereka menemukan bangkai ular yang tubuhnya terpotong-potong. Ular itu berwarna kekuning-kuningan, sebesar ibu jari kaki orang dewasa dan panjangnya diperkirakan 1,5 meter. Darah ular itu bertebaran di mana-mana, warnanya hitam, berlendir, dan mengeluarkan bau anyir. "Ini pasti ular betina yang disebut-sebut Bapak," terdengar suara anak kecil setengah menangis. Yanto namanya. "Tadi siang, Bapak telah membunuh jantannya." Sambil menuntun Yanto yang masih menangis meraung-raung, mereka kembali ke perkampungan. Tapi sampai di sana, mereka menemukan Zulaiha yang sedang pingsan. Bukan disebabkan cerita suaminya sewaktu mengigau, melainkan karena Zainuddin telah meninggal dunia dalam keadaan yang memilukan. Alat kelaminnya membengkak seperti terbakar, hangus. Alkisah, di sebuah rumah kecil yang didiami oleh Zainuddin dan istrinya Zulaiha beserta 3 orang anak mereka yang masih kecil-kecil. Meskipun anak terbesar sudah berusia 10 tahun, tapi Zainuddin tidak menyekolahkannya. Maklum, jauh dari kota. Sementara kehidupan mereka sebagai petani miskin tak mampu untuk membiayai sekolah anaknya. Hari itu adalah hari naas bagi keluarga Zainuddin. Yanto, anaknya yang tertua, baru saja datang dari rumah mengantarkan bekal buat makan siang ayahnya yang sedang sibuk menanam bibit di sawah mereka yang cuma beberapa petak kecil. Saat Zainuddin dengan lahap menyantap bekal yang dibawa anaknya, Yanto seperti biasanya pergi melihat pancing yang dipasang ayahnya di sungai kecil tak jauh dari dangau mereka. Tapi belum lagi semenit Yanto turun ke sungai, Zainuddin tiba-tiba mendengar anaknya menjerit-jerit. Kaget, Zainuddin segera melompat, menyambar paculnya, lalu berlari ke arah anaknya yang tadi menghilang. Apa yang dilihatnya membuat bulu kuduk Zainuddin berdiri. Seekor ular dengan kulit berwarna kuning keemasan setengah menggulung dekat kaki Yanto yang berdiri pucat ketakutan. Leher ular itu terangkat tinggi dengan kepala terjulur, siap mematuk kaki anaknya. "Jangan bergerak!" seru Zainuddin tertahan. Yanto diam, menurut pada ayahnya. Namun wajahnya semakin pucat, keningnya berkeringat, dan matanya melotot melihat sepasang mata ular itu. Bulat kecil berwarna merah saga, kontras sekali dengan warna sisiknya. Lidahnya yang bercabang keluar masuk dari sela-sela mulutnya yang tumpul. Zainuddin tak berani mendekat, takut kalau suaranya mengejutkan, bisa menyebabkan ular aneh itu mematuk kaki anaknya. Untuk sementara waktu, Zainuddin tetap diam. Membungkukkan tubuh untuk memungut batu saja dia tak berani. Sampai tiba-tiba pikirannya terlintas pada pacul yang dia bawa. Dan ketika leher ular itu mulai bergerak ke belakang siap untuk menerjang ke depan, pada saat itulah Zainuddin siap melemparkan paculnya sekuat tenaga. Pacul itu melayang dengan bagian besinya yang tajam langsung ke tengah tubuh ular yang terangkat dari tanah. Yanto terpekik meloncat mundur. Zainuddin berlari menyerbu, namun tak ada yang perlu dikhawatirkan. Ular itu sudah jadi bangkai. Setengah tubuhnya terpotong di tanah, menggelepar seketika. Dan mulai dari lehernya yang putus hingga kepala, tercemplung masuk ke sungai. Aneh, warna air bekas jatuhnya potongan ular itu bukannya merah, tapi hitam. Ya, hitam kekuning-kuningan dan bau busuk yang muncul seketika membuat Zainuddin dan anaknya bergidik.
Malam harinya, Zainuddin tak bisa tidur. Di luar hujan turun dengan lebatnya. Bulan ini adalah awal tibanya musim kemarau. Jadi, turunnya hujan membuat Zainuddin tak habis mengerti. Tapi dia akhirnya sadar, sudah beberapa kali mengalami keajaiban alam seperti ini dan mengakui bahwa suatu ketika manusia harus percaya kepada Tuhan. Toh, betapapun manusia telah meramalkan kapan turun dan berhentinya hujan, masih juga meleset dari perkiraan. "Aku mau keluar sebentar," Zainuddin berkata pada istrinya yang sedang menyusui bayi mereka yang baru berusia 3 bulan. Zulaiha terkejut. "Pak," dia berusaha mencegah. Namun Zainuddin malah menyelipkan golok di belitan kain sarungnya. Tubuhnya bagian atas dia biarkan telanjang. "Kau mau mengatakan apa?" tanyanya. "Bapak berkeringat," kata Zulaiha. Zainuddin gelisah. "Aku juga heran, di luar hujan, tapi aku gerahnya bukan main." Istrinya terdiam sebentar. Kemudian dengan suara yang bimbang, katanya, "Jangan keluar." Zainuddin menggeleng. "Aku baru saja menanam bibit. Kalau terjadi banjir, alamat kita semua celaka. Tanaman padi yang baru akan musnah semua. Sedangkan persediaan bibit kita sudah habis," katanya. "Tapi Pak," Zainuddin tak mendengarnya lagi. Wajahnya murung, dan ketika dia membuka pintu, dia menoleh sekejap pada istrinya. Mereka berdua berpandangan dan saling merasa heran. Zainuddin tak mengerti kenapa, dan memang tak ada kesempatan baginya untuk memikirkannya. Air hujan telah menerobos ke dalam, maka cepat-cepat ditutupnya pintu. Tiba di luar rumah, topi pandannya yang lebar ditembus angin keras bercampur air dan terlempar jauh. Saat mau dikejarnya, topi itu berguling semakin jauh dan hilang ditelan kepekatan malam. "Ah, biarlah, besok juga bisa dicari Sianto," pikir Zainuddin. Lalu dia berjalan menerobos hujan yang kian membadai. Seluruh tubuhnya basah kuyup seketika. Saat dia baru melangkah menuruni tebing menuju sawah, kain sarung dan celananya yang lebar sudah basah kuyup pula lekat kulit tubuhnya. Dingin membeku, Zainuddin menggigil. "Aneh," katanya membatin. "Tadi aku kepanasan, sekarang kedinginan bukan main." Zainuddin memegang gagang goloknya. "Mengapa aku gelisah seperti ini?" Pertanyaan itu berulang-ulang memenuhi benaknya. Sementara dia berjalan melewati pematang sawah datuk tua tetangganya. Zainuddin terus menyusuri tepian sungai kecil untuk sampai di petak sawahnya. Hampir setengah jam Zainuddin sibuk memeriksa sepanjang pematang demi pematang sawahnya. Menutup jalan air dari selokan kecil dan menimbunnya dengan batu supaya agar jangan terdorong oleh derasnya air yang mengalir. Baru saja Zainuddin membersihkan tangannya yang bau lumpur, dia tertegak di tempatnya saat samar-samar dia mendengar sesuatu. Ditajamkannya telinga dan kemudian menorehkan kepala ke arah di mana dangaunya terletak. Disekanya matanya dari air hujan, Zainuddin terkesiap. Debur jantungnya tiba-tiba mengencang dan perasaan gerah itu muncul kembali. Dengan langkah panjang, dia menerobos air hujan menuju dangaunya. Matanya yang tajam dan sudah biasa dengan keadaan begitu, melihat bangunan dangaunya yang semakin dekat. Akhirnya dia sampai juga di depan dangau yang tingginya sama dengan tinggi bahu Zainuddin yang jangkung. "Masuklah." Dia mendengar suara halus. Berdesir darah di sekujur tubuh Zainuddin. Gagang golok dipegangnya kuat-kuat. "Aku kehujanan, lalu numpang meneduh." Didengarnya lagi suara itu. Ragu-ragu, Zainuddin membungkuk, lalu masuk ke dalam dangaunya. Samar-samar matanya menangkap tubuh seorang perempuan di sudut dangau yang beratap rendah itu. Entah kenapa, debur jantungnya semakin kencang. Namun hatinya dihinggapi perasaan senang. Segera tangannya bergerak ke arah sela-sela bambu yang menunjang atap. "Mau apa kau?" "Mencari korek api," ujar Zainuddin. "Biarkan saja gelap." Zainuddin menghentikan gerakan tangannya, lalu tangannya yang satu lagi melepas golok dari pinggang, lalu meletakkan di dekat kakinya, di pintu masuk dangau yang sempit itu. "Kau siapa?" kata Zainuddin. Perempuan itu merapatkan tubuhnya. Tersirap darah Zainuddin ketika dia mencium bau yang amat harum. Namun, tiba-tiba saja tubuhnya menjadi kaku, tak bisa digerakkan. Hanya matanya yang menatap liar ke arah tubuh perempuan di dekatnya. Dan seketika membuat darahnya buncah menggelegak.
Rambut perempuan itu lebat dan panjang, tergerai di kedua bahunya. Zainuddin kaget. Buah dadanya ternyata tidak ditutupi apa-apa. Kembali mata Zainuddin menelusuri wajah si perempuan. Heran, dia tak mengenalnya dan belum pernah melihatnya. Bibirnya mungil tapi penuh, juga berkilau, segar, dan senyumannya menawan, menyebabkan darah Zainuddin semakin menggelegak. Hidungnya bangir, dan ada suara mengendus-endus dari sepasang lubang hidungnya yang kecil. Bukan mengendus, tapi mendesis-desis. Perempuan itu sudah merapatkan tubuhnya. "Kau kedinginan?" tanyanya. Lalu sepasang lengannya terangkat. Dalam kegelapan, terlihat jelas karena lengan itu putih kekuningan. Sekejap kemudian, sepasang lengan itu sudah menggantung di pundak Zainuddin yang mulai gemetar. "Peluklah aku, ciumi aku, peluklah," desisnya dengan mulut setengah terbuka dan sepasang mata kecil yang agak terbejam. Zainuddin kaget ketika perempuan misterius itu memeluknya lebih erat. Dia rasakan tubuh itu agak kasar tapi licin. Bau harum itu malah berubah jadi aroma anyir yang semakin keras menyerang hidungnya. Namun darah kelaki-lakiannya entah bagaimana berusaha mengabaikan semua keanehan dan bau busuk itu. Kemudian, hanya beberapa detik saja Zainuddin telah melepaskan kain sarungnya, kemudian celana pangsinya. Dia balas memeluk si perempuan, berusaha menciumi bibirnya yang merah basah menantang. Namun perempuan itu lebih cepat. Wajahnya terlebih dulu bergerak, menciumi dada Zainuddin yang telanjang, turun ke pinggangnya, selangkangannya, dan tiba-tiba berhenti di bagian vital lelaki itu. Zainuddin tersentak. Ia merasakan nikmat yang luar biasa. Tubuhnya menggelinjang dan tanpa sadar mengerang. Saat birahi itu tiba di puncaknya, kemudian bau anjir itu semakin keras. Ketika matanya dibuka lebar-lebar, ia melihat perempuan itu sudah duduk di depannya. Bibirnya merah, segar sekali. Darah. Dan saat itulah Zainuddin merasakan sakit yang amat sangat pada alat vitalnya. Kau. Zainuddin menceracau nyeri. Perempuan itu terkekeh-kekeh. Dan suara desis berkepanjangan menyelingi suara tertawanya. Kedua matanya melotot, liar menatap Zainuddin yang mendadak menjadi pucat pasi. "Aku kesepian, ingin dicumbu suamiku malam ini. Seperti malam-malam sebelumnya, kalau lagi hujan lebat di luar lubang tempat kami berdiam." Terdengar suara perempuan itu tersendat-sendat. "Tapi suamiku tak pulang-pulang sejak tadi siang. Aku mencarinya, dan tampak tubuhnya sudah terpotong dua, terapung di air yang mengalir melewati lubang persembunyian kami." Suara yang halus akan berbisik itu semakin rendah dan serak, dan akhirnya berubah menjadi suara tangis, menyayat dan memilukan. Zainuddin bergerak mundur, tapi perempuan itu telah mendongakkan wajahnya. Matanya tiba-tiba berubah merah, semerah darah yang belepotan di bibirnya. Dan merah di matanya itu bersinar panas, merah api. Zainuddin semakin mundur ke arah pintu dangau, beringsut-ingsut perlahan, ketakutan. "Kau telah membunuhnya!" Perempuan itu tiba-tiba menjerit lirih. "Kau bunuh suamiku! Kau kejam! Kau pacul dia! Suamiku yang malang, kau pacul! Kau kejam! Kejam!" Tampak gigi taringnya yang panjang dan runcing, Zainuddin menggigil. Dan ketika dia melihat lidah si perempuan terjulur keluar, Zainuddin terpekik kaget. Lidah itu panjang, lancip dan bercabang. Air lendir menetes dari lidah yang terjulur keluar masuk. Baunya membuat Zainuddin mabuk. Kepalanya pusing, pandangannya kabur. Sementara kemaluannya terasa semakin perih dan sakit. Dengan ketakutan, dicobanya menerobos pintu dangau. Tapi si perempuan telah terlebih dahulu mengangkat kedua lengannya. Ya Tuhan, lengan yang tadi begitu putih dan mulus kini bersisik. Zainuddin terpekik lagi. Kakinya menyentuh golok yang menggeletak di dekat pintu. Setelah kilat, golok itu disambarnya. Persis pada saat si perempuan melontarkan kepalanya dengan gigi taring yang siap menghujam ke leher Zainuddin. Laki-laki setengah tua itu dengan panik menebaskan goloknya berulang-ulang sambil mengekik putus asa. Kemudian golok itu dilemparnya, melompat keluar dari dangau, lalu berlari menerobos hujan lebat. Tersaruk-saruk sambil tak hentinya memekik. Berkali-kali dia menabrak pematang yang licin, lalu jatuh terguling-guling ke dalam sawah, merusak bibit padi yang baru tadi siang ditanamnya. Namun dia cepat berdiri, lalu berlari lagi. Batas selokan ditubruknya begitu saja. Tanahnya bobol dan airnya melimpah ruah,
menerobos memasuki petak-petak sawahnya. Tapi Zainuddin tidak peduli. Dia berlari minta tolong. Namun, deru hujan yang membadai menelan suaranya tanpa belas kasihan. Zulaiha yang sejak tadi tak bisa memejamkan matanya terlonjak kaget di atas dipan. Dia seperti mendengar lolongan seseorang. Dia teringat pada suaminya. Ditidurkannya bayinya di atas dipan, meloncat ke pintu lalu membuka palangnya. Dan begitu pintu terbuka, Zulaiha menjerit histeris. Tanpa peduli pada jeritan istrinya, Zainuddin menerobos masuk dengan tubuh penuh lumpur dan dalam keadaan telanjang bulat dan langsung terkapar di lantai menggeliat-geliat. Lumpur di tubuhnya bercampur dengan lendir hitam berbau busuk. Lendir itu seperti bercak-bercak di tubuh suaminya dan meleleh di sepanjang lengan kanannya. "Aku telah membunuhnya! Aku telah membunuhnya!" Zainuddin menceracau. "Pak, mengucaplah Pak!" Dengan putus asa, Zulaiha memeluk tubuh suaminya tanpa mempedulikan lumpur dan lendir bau busuk itu. Ketika anak-anaknya terbangun, buru-buru ditutupinya tubuh Zainuddin dengan sarung yang tadi dia pakai untuk menggendong bayi. "Siluman ular itu! Aku telah membunuhnya! Aku..." Kemudian Zainuddin terkulai lemas di pangkuan istrinya yang meratap-ratap berkepanjangan. Zainuddin mengigau panjang.